apa kabar kalian? Kak Chandra harap kalian semua baik-baik saja. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa surga, pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah menggali mutiara di tengah tantangan. Oke, siapa yang tahu apa itu mutiara? Mutiara itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Itu berasal dari kerang mutiara namanya. Ya, kalian bisa baca. Itu kerang mutiara itu menghasilkan mutiara dari air mata. Oke, hari ini kita belajar menggali mutiara di tengah tantangan. Oke, masalah itu baik. Setiap orang adik-adik punya masalah. Apapun posisinya, apapun kekuatannya, semua orang punya masalah. Nah, kita sadar bahwa siapapun yang punya masalah, tetapi ingat, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Oke, kita akan baca Alkitab terlebih dahulu ya. Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-13. Mazmur pasal 30 ayat 11 sampai ayat 13. Oke, dibuka Alkitabnya. Yuk kita baca bersama. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Ayat yang ke-12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku menyanyikan syukur bagimu. Dari ayat ini adik-adik, mazmur ini namanya si Raja Daud menuliskan bahwa di ayat yang ke-11 dikatakan dia sedang punya masalah yang sangat berat. Tetapi ingat, lihat ayat yang ke-12. Allah kita melakukan sesuatu yang untuk menolongnya. Allah kita melakukan apa yang tidak masuk akal kita. Kadang-kadang Tuhan menolong kita jauh lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Oke, ada 3 model orang ketika menghadapi tantangan. Yang pertama, orang bodoh. Orang bodoh itu melihat tantangan hidup, lalu dia menangis, dia kecewa, lalu dia menyalahkan orang lain dan putus asa. Ada yang kayak gitu. Yang kedua, orang biasa. Orang biasa itu orang yang pasrah di tengah masalah. Jadi apapun yang terjadi ya sudahlah, tidak mau tahu dan pasrah, tidak mau melakukan apapun. Yang ketiga, orang yang berhikmat dan yang berkemenangan, yang melihat tantangan sebagai kesempatan untuk menggali mutiara-mutiara surgawi. Ya, ada contoh-contohnya dalam Alkitab. 1, ada tadi Daud membuat dirinya menggali mutiara. Sudah diurapi jadi oleh Samuel, Nabi Samuel, tapi langsung jadi raja? Enggak, dia nunggu lama banget. Bahkan dia harus dibenci oleh Raja Saul, dia dikejar-kejar baru jadi raja. Yang kedua, ada lagi Yusuf. Yusuf itu harus dijual, dibuang dulu ke sumur yang tidak berair oleh saudara-saudaranya. Lalu dia dijual, lalu dia dituduh, difitnah, banyak dipenjara. Akhirnya dia jadi Perdana Menteri Mesir.
Jadi untuk sukses butuh proses. Jangan jadi anak Tuhan yang instan. Harus ada proses sehingga kita mendapat mutiara-mutiara surgawi. Nah, apa saja mutiara yang kita dapat di tengah tantangan? Satu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Semakin kita punya tantangan yang besar, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga adik-adik, kita terus berjumpa dengan Tuhan, sehingga hubungan dengan Tuhan kita semakin baik. Oke, yang kedua, ada perubahan hidup. Jadi ketika tantangan itu muncul, kita harus berubah. Hidupnya harus berubah menjadi apa? Lebih baik, lebih kreatif, lebih senang belajar, lebih senang berdoa, lebih senang memuji Tuhan. Karena ada perubahan. Jangan ketika kita dapat tantangan, semakin kita jadi jelek. Yang ketiga, ada pengalaman-pengalaman mujizat dengan Tuhan. Misalkan di tengah tantangan banyak hal, ya, di tengah tantangan kamu saat sehari-hari ini mungkin kesulitan. Wah, ini nggak sekolah, nggak dapat uang jajan, nggak dapat ini, orang tua lagi susah, macam-macam. Tapi ingat, ada mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu tidak akan hilang. Itu juga berlaku untuk kamu nih yang dengar ya. Kamu juga bisa dapat mujizat Tuhan. Ayo belajar percaya, belajar berdoa untuk dapat mujizat Tuhan. Oke, yang keempat, ada kekuatan iman. Semakin kita ada tantangan, kita harus semakin kuat. Ingat adik-adik, pohon yang semakin tinggi, itu tantangan anginnya semakin besar. Jadi semakin tinggi, anginnya itu semakin besar. Tapi ingat, kekuatannya ketika akarnya semakin dalam ke dalam tanah, maka kekuatannya akan semakin besar. Oke, iman kita juga harus semakin kuat. Ketika tantangan itu muncul semakin besar, maka kekuatan iman kita harus semakin kuat. Oke, yang kelima, kerendahan hati. Tuhan membenci orang yang sombong. Ketika kita punya kesombongan, maka Tuhan akan menghancurkannya. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Jadi adik-adik sekolah minggu kelas Yakobus, kalian ketika ada tantangan harus apa? Rendah hati, ya. Yang keenam, kemampuan untuk hidup dalam kasih. Ketika tantangan itu muncul, maka kita harus semakin mampu untuk mengasihi. Contohnya itu siapa? Daud. Daud tadi, dia itu dibenci oleh Saul. Pernah loh, Daud itu dilempar tombak sama Saul. Hampir kena. Wah, dikit lagi. Tetapi ingat, Daud gak pernah benci sama Saul. Dia pernah punya kesempatan loh untuk bunuh Saul. Daud ada di gua. Saul itu lagi BAB. Daud itu ada di belakangnya. Bisa nggak langsung dibunuh? Bisa, karena dendam. Enggak, Daud itu nggak mau dendam. Nah, harus belajar mengasihi. Semakin ada tantangan, misalkan nih, kamu ketemu dengan orang yang jengkelin kamu harus punya prinsip. Aku lagi dilatih Tuhan untuk apa? Bersabar. Oke. Masalah bukanlah musuh yang menakutkan, tapi itu bisa jadi guru buat kita untuk kita semakin belajar. Kalau kita harus
belajar hari ini, kita harus semakin naik, semakin baik dan semakin baik. Mutiara di tengah tantangan itu bisa kalian dapat kalau kalian bisa menggalinya. Jadi gali mutiara kalian masing-masing di dalam pengalaman hidup kalian. Apa yang kalian alami hari ini, tantangan kalian, jangan lari, tapi gali mutiaranya, gali apa yang baik buat kalian. Ayat mas kita hari ini, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ayat masnya, kalian take video dan kirimkan ke Kak Chandra atau ke grup atau ke om tante yang lain ya. Oke, sampai di sini kita ketemu. Tetap sehat, tetap semangat. Yuk kita berdoa untuk kita semua pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan. Kami tahu dalam setiap tantangan hidup ini kami boleh menggali mutiara yang indah supaya kami lebih baik. Tuhan, ajarkan kami untuk belajar dari segala macam apa yang kami lewati. Aku berdoa buat anak-anak kelas Yakobus, apa yang mereka hadapi hari ini, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.